Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini izinkan saya memperkenalkan anggotanya terlebih dahulu. Saya Aisyah Jahra dan rekan saya. Jelas Pak Irana Rahman. Oke, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan program Sistem Pendukung Keputusan atau SPK menggunakan metode Mora dengan studi kasus pemberian kredit di LPD Desa Sengkulu. Program ini dibuat menggunakan PHP Native, MySQL, HTML, dan Bootstrap. Tujuan utamanya adalah membantu pihak LPD menentukan calon nasabah yang paling layak menerima kredit. LPD Desa Sengkidung melayani masyarakat yang mengajukan pinjaman kredit. Permasalahan muncul ketika jumlah calon peminjam cukup banyak, sedangkan jumlah petugas yang melakukan analisis kredit terbatas. Selain itu, proses penilaian secara manual dapat menyebabkan hasil yang kurang konsisten dan berisiko menimbulkan kredit macet. Karena itu, dibutuhkan sistem pendukung keputusan yang dapat membantu proses penilaian calon nasabah secara lebih cepat, terstruktur, dan objektif. Tujuan pembuatan program ini adalah menerapkan metode Mora untuk menentukan kelayakan calon penerima kredit. Jadi, program akan mengolah data calon nasabah berdasarkan beberapa kriteria, melakukan normalisasi, menghitung nilai optimasi, lalu menghasilkan ranking dari calon nasabah terbaik sampai terendah. Hasil program ini bukan menggantikan keputusan pihak LPD, tapi digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Metode Mora metode yang digunakan adalah metode Mora. Metode Mora digunakan karena perhitungannya relatif sederhana dan dapat membedakan kriteria benefit dan cost. Jadi, kriteria benefit adalah kriteria yang nilainya semakin besar semakin baik. Sedangkan kriteria cost adalah kriteria yang nilainya semakin kecil semakin baik. Jadi, tahapan metode Mora terdiri dari membuat metrik keputusan, melakukan normalisasi, menggalikan nilai normalisasi dengan bobot, menghitung nilai benefit dan cost, kemudian menentukan ranking. Pada kriteria dan bobot, pada penelitian ini digunakan 5 kriteria. C1 adalah penghasilan dengan bobot 30% dan bertipe benefit. C2 adalah jumlah pinjaman dengan bobot 25% dan bertipe benefit. C3 adalah pekerjaan dengan bobot 20% dan bertipe benefit. C4 adalah jaminan dengan bobot 15% dan bertipe benefit. C5 adalah waktu pinjaman dengan bobot 10% dan bertipe cost. Total seluruh bobot adalah 100%. Pada skala penilaian, jadi, data setiap calon nasabah kemudian dikonversi menjadi nilai 1 sampai 5. Nilai 5 itu berarti sangat baik, nilai 4 berarti baik, nilai 3 berarti cukup, nilai 2 berarti kurang, dan nilai 1 berarti buruk. Contohnya pada kriteria pekerjaan, PNS diberi nilai 5, wira swasta nilai 4, swasta nilai 3, buruh nilai 2, dan tidak bekerja nilai 1. Untuk kriteria jaminan, jaminan yang paling lengkap memperoleh nilai tertinggi, sedangkan tidak memiliki jaminan memperoleh nilai terendah. Kemudian pada data alternatif, jadi alternatif dalam program merupakan calon nasabah yang mengajukan kredit. Pada data awal terdapat 10 alternatif, yaitu A1 sampai A10. Masing-masing alternatif memiliki nilai untuk 5 kriteria, yaitu penghasilan, jumlah pinjaman, pekerjaan, jaminan, dan waktu pinjaman. Data nilai tersebut kemudian dimasukkan ke dalam matriks keputusan untuk diproses menggunakan metode Mora. Kemudian ada tampilan halaman utama program. Nah, ini merupakan tampilan halaman utama program. Pada halaman ini tersedia menu untuk mengelola data kriteria, data alternatif, data nilai, dan proses perhitungan Mora. Jadi, tampilan program ini dibuat sederhana menggunakan Bootstrap agar mudah digunakan dan mudah dipahami oleh pengguna pemula. Nah, untuk tampilan data kriteria, pada halaman kriteria, pengguna dapat menambahkan nama kriteria, bobot, dan tipe kriteria. Pengguna juga dapat mengedit atau menghapus data kriteria.
Jadi data awal sudah disesuaikan dengan jurnal, yaitu 5 kriteria dengan total bobot sebesar 1 atau 100%. Kemudian pada tampilan data alternatif, pada halaman alternatif ini, pengguna dapat menambahkan data calon nasabah. Jadi setiap alternatif memiliki kode dan nama calon nasabah. Data alternatif itu dapat ditambah, diubah, maupun dihapus sesuai kebutuhan pihak LPD. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, akan saya lanjut ke input nilai. Pada halaman input nilai, setiap alternatif diberikan nilai untuk masing-masing kriteria. Nilai yang digunakan berada pada skala 1 sampai 5. Nilai ini merupakan hasil konversi dari data asli calon nasabah berdasarkan skala penilaian yang telah ditentukan. Setelah semua nilai dimasukkan, pengguna dapat menekan tombol hitung mora. Kemudian ada proses kemudian ada proses normalisasi. Langkah pertama dalam perhitungan adalah melakukan normalisasi matriks. Setiap langkah dibagi dengan akar dari jumlah kuadrat nilai pada kriteria yang sama. Tujuan normalisasi adalah menyamakan skala seluruh kriteria agar dapat dibagikan secara adil. Hasil normalisasi ditampilkan dalam bentuk tabel hingga proses perhitungannya dapat dilihat oleh pengguna. Kemudian ada normalisasi terbobot. Setelah proses normalisasi, setiap nilai normalisasi dikalikan dengan bobot kriterianya. Sebagai contoh, nilai normalisasi C1 dikalikan dengan bobot 0,30. Proses yang sama dilakukan untuk seluruh kriteria dan alternatif. Hasil dari tahap ini disebut matriks normalisasi terbobot. Kemudian ada nilai optimasi Y. Nilai akhir murah atau nilai Y diperoleh dari jumlah seluruh nilai kriteria benefit dikurangi jumlah nilai kriteria cost. Pada kasus ini, C1, C2, C3, dan C4 dijumlahkan sebagai benefit. Kemudian hasil tersebut dikurangi C5 yang merupakan cost. Kemudian rumus sederhananya adalah nilai Y sama dengan total benefit dikurangi total cost. Kemudian ada tampilan hasil dan ranking. Pada halaman hasil, program menampilkan tabel normalisasi, nilai benefit, nilai cost, nilai akhir Y, keputusan, dan ranking. Alternatif dengan nilai Y terbesar ditempatkan pada ranking pertama. Ranking terbaik juga diberikan warna hijau sebagai highlight. Kemudian ada hasil perhitungan. Berdasarkan hasil perhitungan, alternatif A4, A5, dan A9 memperoleh nilai akhir tertinggi. Setelah itu diikuti oleh A8, A3, A7, A10, dan A1. Dan A6 juga. Urutan ini menunjukkan prioritas calon nasabah berdasarkan hasil perhitungan metode Mura. Kemudian ada keputusan kelayakan. Program ini juga menampilkan status layak atau tidak layak. Dengan implementasi program, calon nasabah dengan nilai lebih dari 0,20 dinyatakan layak. Sedangkan calon nasabah dengan nilai 0,20 atau kurang dinyatakan tidak layak. Batas ini digunakan agar konsisten dengan penjelasan pada bagian pembahasan jurnal, meskipun terdapat perbedaan penulisan pada tabel keputusan jurnal. Kelebihan program ini memiliki beberapa kelebihan. Pertama, proses perhitungan menjadi lebih cepat dibandingkan perhitungan manual. Kedua, seluruh proses normalisasi dan optimasi dapat dilihat secara langsung. Ketiga, data kriteria, alternatif, dan nilai dapat diubah sesuai kebutuhan. Keempat, tampilan program sederhana sehingga sangat mudah digunakan oleh pengguna yang bahkan belum terlalu memahami pemrograman. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pembuatan program, metode Mura dapat diterapkan untuk membantu proses pemberian kredit di LPD Desa Sengkidu. Program dapat mengelola data kriteria, data calon nasabah, nilai setiap alternatif, melakukan perhitungan normalisasi, nilai optimasi, dan menghasilkan ranking. Dengan adanya program ini, proses penilaian calon penerima kredit dapat dilakukan secara lebih cepat, terstruktur, dan objektif.
Demikian presentasi mengenai sistem pendukung keputusan pemberian kredit di LPD Desa Sengkidu menggunakan metode Mora. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Kami berdua undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.